Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal. Saya Agita Violi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan dengan judul Pelatihan Optimalisasi Media Sosial sebagai Profil Usaha di Internet pada Lembaga Taman Penitipan Anak. Latar belakangnya yaitu di era digital saat ini banyak sekali lembaga pendidikan anak usia dini yang menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan terhubung dengan komunitas, baik sesama lembaga maupun calon pelanggan. Nah, pelatihan ini sendiri bertujuan untuk mengatasi masalah dengan optimalisasi media sosial sebagai strategi pemasaran. Nah, latar belakang yang pertama, Taman Penitipan Anak adalah pilihan bagi orang tua yang bekerja dan membutuhkan tempat aman untuk menitipkan anak. Kemudian, Taman Penitipan Anak menyediakan layanan yang bersifat holistik. Holistik sendiri berarti bahwa semua kebutuhan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang, termasuk kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, dilayani dalam satu lembaga. Sementara itu, integratif mengacu pada kerjasama antara lembaga dengan mitra, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti puskesmas, instansi kesehatan lainnya yang sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 2015. Kemudian layanan TPA sendiri harus berkualitas mengikuti prinsip tempa, asah, asih, dan asuh, serta mempengaruhi pengalaman belajar anak. Kemudian proses pembelajaran di Taman Penitipan Anak harus menggunakan metode yang interaktif dan menyenangkan, berfokus pada partisipasi aktif anak sesuai bakat dan minat mereka. Terakhir, Persatuan Taman Pengasuhan Anak Nusantara merupakan sebuah organisasi yang menghimpun TPA atau daycare se-Indonesia. Ya, walaupun organisasi ini belum diresmikan secara badan hukum, namun anggota organisasinya sudah berjumlah 200 lembaga. Nah, Persatuan Taman Pengasuhan Anak Nusantara ini juga memiliki program rutin, diantaranya program Samber atau Sambang Member, yaitu merupakan kegiatan untuk mengunjungi TPA milik masing-masing member agar anggota lainnya dapat belajar langsung dari TPA ke TPA lainnya, serta memiliki beberapa seminar atau workshop-workshop berkualitas yang terstruktur dengan berbagai materi, diantaranya pengelolaan daycare, manajemen pengasuh berkualitas, administrasi lembaga, serta pengelolaan keuangan. Nah, masalahnya di sini adalah banyak taman penitipan anak di Indonesia menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan brand awareness dan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Banyak lembaga yang belum memahami cara menggunakan platform media sosial yang efektif, sehingga pengelola lembaga merasa kesulitan menjangkau orang tua dan calon siswa. Dengan demikian, semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berubah, penting untuk lembaga Taman Penitipan Anak untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian solusi dari permasalahan ini adalah saya bekerja sama dengan Taman Pengasuhan Anak Nusantara untuk membuat pelatihan optimalisasi media sosial sebagai profil usaha di internet. Jadi bagaimana media sosial ini bisa menjadi profil usaha mereka di internet. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola Taman Penitipan Anak dalam mempromosikan layanan TPA melalui media sosial. Dalam pelatihan ini, peserta belajar cara membuat konten menarik, memahami audiens target, serta mengoptimalkan profil lembaga sehingga platform media sosial mereka tuh optimize di mesin pencari. Kemudian target luaran dari program ini mencakup peningkatan jumlah follower, peningkatan interaksi komunitas, dan peningkatan pencarian di internet. Sehingga memudahkan orang tua zaman now untuk mencari daycare mereka di internet. Selain itu, program ini juga menciptakan kolaborasi antar lembaga sehingga di mana para pengelola dapat saling berbagi pengalaman, strategi, komentar, dan interaksi lainnya dalam memanfaatkan media sosial.
Ya, kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif. Jadi pada perencanaan kita melakukan observasi awal melalui pretest di Google Form untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam mengaplikasikan sosial media sebagai media promosi atau pemasaran. Kemudian pelaksanaannya dilakukan melalui webinar via Zoom meeting dengan peserta 50 lembaga dengan topik pelatihannya pengenalan dasar media sosial dan penggunaannya untuk pemasaran, kemudian strategi pembuatan konten yang menarik, kemudian bagaimana membuat konten planning, lalu teknik identifikasi dan menarik audiens, serta optimalisasi Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Google Maps, dan terakhir analisis kinerja akun media sosial mereka. Yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan analisis data. Setelah melakukan webinar, kita melakukan pendampingan intensif di grup WhatsApp selama 3 bulan, lalu diberikan survei tindak lanjut berupa kuesioner untuk mengetahui sejauh mana peningkatan jumlah follower dan interaksi di sosial media. Hasilnya dianalisis secara deskriptif. Nah, hasil dan pembahasannya yang pertama peningkatan produksi konten, yang kedua peningkatan jumlah pengikut dan interaksi atau keterlibatan, yang ketiga kepercayaan diri pengelola, yang keempat peningkatan jumlah kunjungan orang tua dan calon siswa, serta faktor pendukung dan penghambat. Salah satu yang paling mencolok dari pelatihan ini adalah peningkatan yang signifikan dalam kemampuan peserta untuk memproduksi konten. Peserta semakin mahir untuk menciptakan berbagai jenis konten, baik edukasi, promosi, maupun konten interaksi. Lalu pengelola Taman Penitipan Anak juga belajar membuat desain yang menarik dan video reels yang informatif serta menghibur. Nah, peningkatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas konten yang disajikan saja, tetapi juga memperkaya interaksi dengan follower secara keseluruhan. Berkat keterampilan baru ini, pengelola daycare dapat lebih efektif menarik perhatian orang tua dan calon siswa, sehingga sosial medianya benar-benar dijadikan alat pemasaran yang kuat dan relevan. Nah, peserta pelatihan juga dapat mengelola sosial medianya dengan terjadwal karena mereka sudah mampu membuat konten planner. Selanjutnya, setelah pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan yang mencolok dalam platform media sosial mereka. Rata-rata setiap daycare melaporkan peningkatan kurang lebih 30% pengikut setelah pelatihan, baik di Instagram maupun di Facebook-nya. Kemudian adanya interaksi yang lebih intens, baik berupa likes, komentar. Karena apa? Karena ada juga kolaborasi antar peserta, sehingga sosial medianya semakin ramai dikunjungi. Nah, peserta juga belajar nih bagaimana cara menciptakan konten yang menarik dan efektif melalui latihan kelompok. Mereka saling berhubungan baik di sosial media, saling support, dan berkolaborasi untuk membangun jaringan atau interaksi. Nah, selain peningkatan follower, interaksi ini juga membuat pengelola menjadi lebih percaya diri untuk berkontribusi aktif di media sosialnya. Melalui survei pasca pelatihan, 80% peserta melaporkan mereka lebih percaya diri menggunakan media sosial untuk mempromosikan layanan mereka. Jadi setiap ada kegiatan di Taman Penitipan Anaknya, mereka berani untuk mengunggahnya ke sosial media, baik berupa desain maupun video atau foto-foto. Kemudian mereka merasa lebih mampu menciptakan konten yang menarik sehingga relevan untuk orang tua maupun calon orang tua yang akan mendaftarkan anaknya ke lembaga tersebut. Sehingga profil mereka lebih optimal menjadi sebuah platform atau profil usaha. Selanjutnya ada juga peningkatan jumlah kunjungan orang tua dan calon siswa karena Google Maps mereka sudah dilengkapi informasi, sudah ditambahkan foto-foto, kemudian mereka berkontribusi untuk saling memberikan ulasan. Nah, orang tua yang mencari profil daycare terdekat di rumahnya akan menemukan
akan menemukan daycare mereka sebagai profil. Kemudian setelah peserta menerapkan teknik optimasi profil mereka ya di Google Maps, banyak orang tua yang tidak hanya penasaran untuk bertanya langsung di Google Maps, tapi juga langsung mengunjungi tempat penitipan anak tersebut. Sehingga orang tua yang sebelumnya tidak mengenal lembaga tersebut, kini lebih tertarik untuk melakukan kunjungan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi secara efektif dapat meningkatkan interaksi langsung antara lembaga dan masyarakat. Hal ini memberikan peluang bagi lembaga untuk memperkenalkan program dan layanan mereka lebih jauh kepada orang tua yang mencari tempat penitipan anak yang sesuai. Selanjutnya, apa saja faktor pendorong dan penghambat? Pendorong ada motivasi peserta ya. Jadi mereka peserta pelatihan ini sangat tinggi antusiasmenya untuk belajar hal baru dan beradaptasi dengan teknologi baru. Kemudian karena adanya pendampingan berkelanjutan melalui grup WhatsApp selama 3 bulan, mereka saling membantu dan berbagi informasi. Namun ada juga beberapa faktor penghambatnya, diantaranya keterbatasan akses teknologi. Ada beberapa lembaga yang memiliki kendala yang kurang stabil dalam akses internet, sehingga menghambat implementasi teknik digital marketing tersebut. Kemudian tingkat pemahaman yang variatif karena tidak semua peserta memiliki latar belakang teknologi yang sama, baik ada keterbatasan dalam laptop atau penggunaan sosmednya. Jadi terkadang menyulitkan dalam memahami materi yang diajarkan, sehingga perlu pendampingan yang lebih kepada beberapa lembaga. Nah, pelatihan ini erat kaitannya dengan beberapa penelitian sebelumnya. Jadi pelayanan penitipan anak ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak saja, tapi juga menyediakan fasilitas program pengasuhan yang aman. Dengan adanya penitipan anak, orang tua dapat yakin bahwa anak belajar sejak usia dini bisa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, orang tua saat ini kan pastinya mencari lembaga yang sesuai dengan visi, misi, tujuannya itu melalui sosial media. Di sini Utami dan Nawawi menyebutkan bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam penjualan produk UKM di Kecamatan Sawit Seberang, sehingga ini relate dengan penelitian ini bahwa media sosial itu dapat membantu meningkatkan jaringan pasar atau memperluas target pasar. Karena calon konsumen sekarang ini menggunakan media sosial untuk mencari berbagai kebutuhan, baik barang, jasa, makanan, bahkan tempat penitipan anak. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Wulandri dan Setiawati menunjukkan bahwa Facebook dan Instagram merupakan media sosial yang paling mudah diaplikasikan melalui handphone dan memberi manfaat bagi usaha industri rumahan, termasuk taman penitipan anak itu sendiri. Di sisi lain, Widya 2021 juga menunjukkan bahwa UMKM yang aktif dalam melakukan penjualan menggunakan media sosial mampu meningkatkan jumlah follower di akun mereka, sehingga penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian tersebut. Dan terakhir, Haryadi 2022 melakukan penelitian bahwa penerimaan siswa adalah salah satu kegiatan yang berlangsung pada awal tahun ajaran baru. Nah, dalam proses ini banyak sekolah swasta yang bersaing untuk meningkatkan kualitas layanan dan aktif mencari siswa di internet. Sehingga pemanfaatan teknologi, terutama media sosial, sangat diminati oleh masyarakat saat ini, juga berkontribusi dalam kegiatan ini. Nah, penelitian-penelitian ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh saya, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi pemasaran yang efektif dalam penerimaan siswa baru. Melalui kombinasi promosi langsung dan pemanfaatan media sosial, diharapkan dapat meningkatkan visibilitas sekolah atau lembaga untuk menarik lebih banyak orang tua dan calon siswa yang percaya akan keberadaan lembaga tersebut, serta sejalan dengan visi misi dan tujuan pembelajaran di lembaga. Baik, terakhir kesimpulan dari pelatihan optimalisasi media sosial bagi lembaga taman penitipan anak adalah penelitian ini menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memproduksi konten, mengelola sosial media, serta meningkatkan calon customer.
Kemudian, walaupun demikian, beberapa kendalanya seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya keterampilan membuat konten itu tetap masih dihadapi, tidak luput ya. Oleh karena itu, tetap diperlukan pendampingan lanjutan dan peningkatan infrastruktur digital untuk meningkatkan dan memastikan keberhasilan implementasi jangka panjang dan efektivitas pemasaran lembaga tersebut. Nah, berikut adalah salah satu hasil screenshot dari pelatihan kami, di mana para peserta antusias dalam mengoptimalisasi Google Maps-nya agar apa? Agar mudah dicari di Google seperti itu. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.